Siap. Sebagaimana biasanya setelah dibaca oleh santriwan-santriwati, kita akan ulas dulu ilmu nahwunya dulu ya, dan sorongnya. Wa an aisata am itu huruf jar. Huruf jar itu masuknya ke isim. Kenapa tidak anisatikan huruf jar, tapi aisata barisnya? Karena isimnya isim musolif, alamat marfu'nya dengan fathah, marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrurku dengan fathah. Aisatu, aisata, aisata. Radhiyallahu anha, radiya fi'ilnya fi'il madhi makruf. Allahu isim yang marfu terletak setelah fi'il ma'ruf adalah fa'il. Anha an huruf jar ha dhamir muttasil bersambung dengan an dengan huruf, jumlahnya itu menjadi disebut jar majrur, jumlahnya jadi maf'ul. Ja'at Fatimatu, ja'at fi'ilnya fi'il madhi, maklum majrurnya ji'at ya, majrurnya ji'at. Ja'at asalnya jaya'at ya, ja'at asalnya jaya'at, ditukar ya kepada alif karena sebelumnya berbaris patah. Idza taharakatil alif wan fataha maqoblaha kulibat alifan, sama dengan wawu ya, sama dengan wawu. Idza taharakatil wawu atau idza taharakatil yawu wan fataha maqoblaha kulibat alifan, bila ada wawu atau ia berharokat maka sebelumnya berbaris patah, maka baik wawu ataupun ia ditukar kepada alif, jadilah ja'at ya. Ja'at asluhu jaya'at ala wajhin fa'alat kulibatil alifu kulibatil ya'u alifan litahat dan kita maqoblaha pasara ja'at. Kenapa pakai taknis? Karena Fatimatu itu fa'ilnya muannas. Apabila fa'ilnya muannas diberi tanda muannas, yaitu dengan tak tanisnya di fi'il madhi dan mudhari'ah pada fi'il mudhari'. Jadi Fatimatu jadi fa'il, bintu jadi apa? Badal dari Fatimatu. Barisnya Fatimatu bintu Fatimata binta Fatimati, Fatimatinya Fatimatu bintu Fatimata binta an Fatimata binti ayahnya. Sekaligus kodok abi mudhof ilaih, jasi mudhof ilaih pula dari ya. Ila bintu abi jasi ila Nabi sallallahu. Ila huruf jar an-nabi majrur oleh ila. Pakolat, nah ini mana paling apa kolat? Fatimah mustatir takribnya dia. Ya Rasulullah ya huruf nida Rasulullah mu ini. Nah ini adalah isim inna ya, asana ana asuban inna jadi ini. Khobarnya imro'atun ya, khobarnya imro'atun, jadi isim inna dan khobar inna. Ini panjang dulu ya, jangan dulu pada kita aja dulu karena waktu singkat. Ini masih berbicara tentang nawaqidul wudu, tentang hal yang membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu ya sholatnya tidak ada ya, karena berkaitan dengan sholat. Kalau berbicara wudu berkaitan dengan sholat, berbicara sholat akan berkaitan dengan wudu, karena wudu syarat sholat.
Berdasarkan hadis Siti Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, kata Siti Aisyah radhiyallahu an, telah datang Fatimah bintu Abi Hubes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, bertanya apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu, aku ini sesungguhnya aku ini seorang perempuan yang istihadah. Fala abduru, maka aku tidak suci. Jadi ini istihadah yang harus diperhatikan. Ada istihadah, ada haid, ya bedakan. Ada istihadah, ada haid. Kalau berbicara darah, ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah nifas, ada darah wilada. Ini tentang damul istihadah, damul haid, damul nifas, dan damul wilada. Yang pertama kita bahas dulu darah haid. Darah haid itu adalah damun aswad, darah hitam-hitam. Dan itu darah memastikan harus meninggalkan sholat. Biasanya haid berapa hari, tergantung kebiasaan setiap perempuan. Nah, yang kedua urusan darah istihadah. Darah istihadah ini disebut dalam hadis damun asfar, darahnya kekuning-kuningan. Bukan darah haid. Kalau darah haid dipastikan hitam. Kalau istihadah darahnya kekuning-kuningan. Dan itu di luar kebiasaan haid. Haid biasanya 1 minggu, ternyata ini 15 hari belum juga berhenti. Ini gimana Ustaz? Taruhlah yang 1 minggu saya anggap itu darah haid, saya tinggalkan sholat, tapi masih terus sampai hari ini, dan ternyata darahnya kekuning-kuningan. Nah, yang ini istihadah, tetap harus sholat, tetap harus sholat. Bahkan dalam sebuah hadis ada anjuran bagi yang istihadah itu sholatnya jamaah subuh. Sholat jamaah subuh itu adalah sholat di mana antara sholat ke satu sholat dekat waktunya. Contohnya duhur asar. Nah, sholat duhur itu diakhirkan menjelang asar. Begitu datang asar langsung sholat asar. Disebut jamaah subuh. Artinya sebetulnya jamaah subuh hanya dekat saja antara duhur dan asar, bukan karena ditarik duhur ke asar, tidak. Itu bagian istihadah. Bahkan Nabi menganjurkan dulu mandi dulu sebelum sholat. Mandi dulu sebelum sholat, nanti menjalankan sholat duhur di akhir 5 menit lagi ke asar. Dia sholat duhur, beres sholat duhur, datang asar langsung sholat asar. Itu namanya jamaah subuh bagian istihadah. Ya. Darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Selama keluar tidak boleh sholat. Darah wiladah, darah yang keluar bersama anak ketika lahir. Nah, jadi darah haid meninggalkan sholat, darah nifas meninggalkan sholat, darah wiladah meninggalkan sholat. Yang tidak boleh itu istihadah. Kan itu darahnya darah penyakit. Maka kata Fatimah binti Abi Hubes, otomatis aku tidak suci. Apa dahu sholat? Apakah aku harus meninggalkan sholat? Ini istihadah. Qala, Nabi menjawab, la, tak usah meninggalkan sholat. Innama dzalika yakun, hanya saja darah itu adalah darah penyakit, bukan darah ya, tapi darah penyakit. Sekali lagi, kebiasaannya kamu haid itu 1 minggu, ternyata sudah 15 hari, maka sisanya darahnya kekuning-kuningan istihadah itu tetap harus sholat.
Kata Nabi, dalika itu penyakit. Walaysa bihaidin, itu bukan haid. Nah, konon kalau di masa Nabi begitu. Santriwan-santriwati untuk memastikan apakah darahnya hitam atau kuning-kuningan, mereka duduk di ember yang pakai air. Jadi ada ember ya, bejana, duduk perempuan di situ, lalu melihat, darah yang jatuh ke air yang sudah di bejana itu. Apakah darahnya ke kuning-kuningan atau hitam? Bila hitam itu masih haid, bila ke kuning-kuningan dipastikan itu adalah istihadah. Ada yang begitu sekarang kan? Ada yang mencoba begitu sekarang, dulu di masa Nabi seperti itu. Duduk di ember. Lalu darah yang menetas itu apakah hitam, kehitam-hitaman atau kuning-kuningan? Sabda Nabi, "Faida akbaran, apabila datang haidotuki haidmu, pasti ini haidmu." Kita paham, kita tahu ini haid. Padai sholat, baru kamu harus meninggalkan sholat. Kalau darahnya darah kehitam-hitaman, tinggalkan sholat. Wa idza akbarot, dan apabila telah hilang darah tersebut, fagsili, cucilah, mandilah dan cucilah anti dari muqaddamah darah, summa sholli, kemudian sholat. Jadi apabila nanti beres haid, nah mandi ya sama dengan mandi junub, mandi besar, cuci darah dengan sangat bersih, silakan kamu lakukan sholat. Ya, hadis ini muttafaq alaih Bukhari Muslim. Walil Bukhari, namun ada di riwayat Bukhari, summa tawaddu'i li kulli sholatin, kemudian berwudulah kamu untuk setiap sholat. Hanya dianjurkan mandi besar, yaitu ketika akan menjalankan sholat jamasur, yaitu mandi dulu, kemudian sholat duhur di akhir atau maghrib di akhir, ya boleh. Kalau duhur tentu dekat dengan asar, kalau maghrib dekat dengan isya, dan dekat berdekatan waktunya itu namanya jamasur bagi yang istihad. Ini mudah-mudahan dapat kamu pahami dengan baik bahwa innal kharija minas sabilaini, sesungguhnya yang keluar dari dua jalan. Dua jalan itu apa? Satu dari bawah, keluarnya bawah, yang kedua gaib. Nah, isyarat ini yang membatalkan itu tentu adalah haid pasti, sementara istihadah ya tidak. Nifas pasti, wiladah pasti, istihadah tidak. Itu nakidul lil wudu, bisa membatalkan untuk wudu. Tentu saja ketika kita mau sholat tiba-tiba datang haid yang batal. Wa minhu khurujud dam, dan itu adalah keluarnya darah ketika mau sholat dari kemaluan perempuan. Dan itu adalah wahwa ijma'us ulama, itu sepakat para ulama. Ketika seseorang mau sholat lalu keluar darahnya darah haid, dipastikan itu adalah meninggalkan sholat. Namun kalau ternyata yang keluar itu adalah damul istihadah laysa haidun, darah istihadah dan bukan haid, wa inna ma huwa damun lahu asbabu wa khasaisuhu, maka itu dianggap darah yang memiliki asbab-asbab, sebab-sebab dan kekhususan wahukum dan hukum. Kalau berbicara istihadah itu ada kekhususan di dalam hukum, maka istihadah tak dianggap darah dan dianggap darah penyakit. Itu sebabnya karena telah melintasi kebiasaan haid, ya. Yang kedua asbabnya darahnya
kuningan, maka dipastikan secara umum tak boleh meninggalkan sholat, tetap menjalankan sholat. Dan yang kedua, yang ketiga, lam yurakhis, Nabi tidak memberi rukhsah kelahar kepada perempuan, si perempuan tadi fitarki sholat, dalam meninggalkan sholat. Nabi tidak memberikan rukhsah karena itu darahnya darah istihadah, tetap menjalankan sholat. Ya. Nabi justru wa innama nahaha, hanya saja Nabi melarang perempuan itu antakiha, dari meninggalkan sholat, karena itu darahnya darah istihadah, bukan darah itu darahnya ya darah istihadah, bukan darahnya. Yang keempat ya, amarohan nabiyu, Nabi memerintah kepada perempuan tadi antumayiza, untuk bisa membedakan baina dami hayaliha, antara darah haidnya, wa dami istihadha, dan juga darah istihadah. Disuruh untuk membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Saya jelaskan tadi, darah haid damun aswad, darah yang kehitam-hitaman, dan keluarnya itu biasanya tergantung kebiasaan. Di luar kebiasaan keluar darah, umpamanya dari 1 minggu menjadi 15 hari dan darahnya kekuning-kuningan, pastikan itu istihadah dan tetap harus menjalankan. Berbeda dengan haid tadi. Itu dulu, karena ini waktunya tidak memungkinkan ya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Di lain kesempatan kita bertemu kembali dan pembahasannya terus berjalan sebagaimana biasanya. Kalau saya katakan, bukan pesantren kalau tidak ada kita, bukan pesantren kalau tidak ada kiai, bukan pesantren kalau tidak ada, ya tidak ada kitab, harus ada santri, ada kitab, dan ada kiai yang ajar ilmu agama. Ingat, agama itu lebih penting, urusan-urusan yang berkaitan duniawi penting. Ilmu agama tentu itu adalah termasuk ilmu paruda ain, ilmu agama. Kalau yang berkaitan dengan kepentingan umum, matematik, bahasa Inggris, ya, sejarah dan lain-lain, itu termasuk adalah ilmunya ilmu kifayah. Maka di pesantren ini kita gabungkan antara ilmu ain dan ilmu kifayah. Kifayah dan dua-duanya penting, tapi agama lebih penting. Ilmu kifayah penting, tapi ilmu agama lebih penting. Karena kita hidup bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Dan ingat, penentuan hidup di akhirat sangat tergantung dunia. Dan kita gunakan dunia sebagai tanaman, akhirat kita semua. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.